Oke, selamat sore para pemirsa atau murid-murid saya di mana Anda berada. Nah, ini Pak Guru lagi nyantai, duduk duduk nyantai ya di bawah pohon kars ini sambil membuat konten. Tentu konten yang dibuat Pak Guru adalah bukan konten joget-joget, bukan konten hiburan, tetapi konten yang berisi tentang video-video pembelajaran. Entah saya suka membuat konten seperti ini karena menurut saya adalah sangat-sangat bermanfaat untuk bisa kami buat tinggalan jika sewaktu-waktu kami nanti sudah tidak panjang umur. Oke, langsung saja masuk pada materi. Pada dua konten yang lalu kami ngejelasin tentang maf'ul bih yang terbentuk dari pada isim dhohir namun dengan tanda i'rab yang tidak bisa ditampakkan sebagaimana dalam contoh ra'aitu alladzi najaha, saya telah melihat orang yang sukses. Alladzi di sini adalah berkedudukan sebagai maf'ul bih. Karena maf'ul bih maka ya harus dibaca nasab. Akan tetapi tanda nasabnya pada lafadz alladzi tidak bisa ditampakkan, hanya dikira-kirakan saja karena lafadz alladzi adalah termasuk isim yang mabni. Kemudian yang kedua, ra'aitu hadzat thalibah, saya telah melihat murid ini. Lafadz hadza dalam kalimat ini kedudukan i'rabnya adalah sebagai maf'ul bih. Karena maf'ul bih maka ia wajib dan harus dibaca nasab. Namun tanda nasab pada lafadz hadza tanda nasabnya adalah hanya dikira-kirakan saja, tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena lafadz hadza juga termasuk isim yang mabni, sehingga dia tidak mengalami perubahan i'rab atau perubahan harokat. Nah, ini contoh yang terakhir ya dari saya, contoh yang terakhir masih dalam bab maf'ul bih dari isim dhohir tapi dengan tanda i'rab yang tidak bisa ditampakkan. Contoh yang ketiga ini adalah seperti ini lafadznya. Ma ra'aitu illa iyyahu. Ma ra'aitu, saya tidak melihat, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Ma ra'aitu illa iyyahu, saya tidak melihat kecuali hanya kepadanya. Nah, lafadz iyyahu dalam kalimat ini kedudukan i'rabnya adalah sebagai maf'ul bih. Karena lafadz iyyahu ini sebagai maf'ul bih, maka ia kena hukum mansub, yaitu hukum yang harus dibaca nasab. Maf'ul bih hukumnya wajib dibaca nasab. Namun tanda nasab daripada lafadz iyyahu ini tidak bisa ditampakkan. Tanda nasabnya tidak dengan fathah, tidak dengan ya danun, tidak dengan kasroh. Tanda nasabnya adalah dengan dikira-kirakan saja. Mengapa? Karena lafadz iyyahu ini lafadz yang dimabnikan. Artinya lafadz iyyahu ini tidak pernah mengalami perubahan i'rab, tidak pernah mengalami perubahan harokat. Meskipun iyyahu ini dalam posisi marfu, bunyinya akan dibaca iyyahu. Demikian juga lafadz iyyahu dalam posisi mansub juga terbaca iyyahu. Demikian juga dalam posisi majrur juga akan dibaca iyyahu. Dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan i'rab apapun, dia tidak mengalami perubahan harokat. Di mana-mana ia terbaca iyyahu. Mengapa demikian?
Itulah karena lafaz iyahu adalah lafaz yang mabni. Sehingga sekali lagi, ma ra'aitu illa iyahu. Saya tidak melihat kecuali hanya kepadanya. Lafaz iyahu kedudukan i'rabnya adalah sebagai maf'ul bih. Sebab itu ia wajib dibaca nasab. Namun tanda nasabnya hanya dengan dikira-kirakan saja, tidak bisa ditampakkan. Mengapa? Karena lafaz iyahu adalah masuk kategori isim yang mabni, isim yang tetap, isim yang tetap bunyinya, isim yang tetap tidak mengalami perubahan bentuk harokat i'rab karena ia mabni. Rofa ya mabni, i'rab nasab ya mabni, i'rab rofa ya iyahu, i'rab nasab ya iyahu, i'rab jar juga iyahu. Itulah penjelasan dari saya mengenai isim dhahir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, namun tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan, termasuk dalam contoh ro'a itu alladzi najaha, dalam contoh ro'a itu hadzat thalibah, juga dalam contoh ma ro'aitu illa iyahu. Ketika contoh-contoh ini adalah contoh kalimat isim dhahir yang menjadi maf'ul bih, namun tanda nasabnya tidak bisa ditampakkan, hanya dikira-kirakan saja, karena lafaz-lafaz tersebut termasuk lafaz yang mabni. Oke, sekian dari saya, Ustadz Muntaha. Semoga dengan belajar dengan cara seperti ini lebih menarik, lebih enjoy, lebih bisa dipahami dengan lebih mudah dibanding daripada diterima di dalam kelas. Semoga saja demikian. Oke, wassalam. Ustadz Muntaha, sampai jumpa.